Untuk Papi, kalau Papi nonton ini, kenapa Papi nggak jadi pendeta? Kalau Papi hidup jadi pendeta, Billy nggak mungkin jadi gini-gini. Oke. Nah tapi ini menarik ya, karena tadi juga sempat di-mention dan lu juga mengamini. Ya. Kenapa ya anak pendeta kayak gitu? Apa mereka berusaha untuk membuktikan proof themselves gitu bahwa gereja bapak gue kayak gini, gue mau jadi seseorang yang berbeda. Ya. Ada sisi itu, ada juga sisi bahwa sebenarnya gini, rata-rata anak kecil mau dia anak pendeta atau anak pendosa ya semua sama. Pendekar. Mereka pengen diakui sebagaimana mereka adanya gitu. Iya, betul. Just a normal human being. Mereka pengen dianggap seperti mereka. Mereka nggak mau dianggap terlalu tinggi juga, tapi nggak mau dianggap terlalu rendah juga. Dan tapi kayak hal-hal disematkan kepada anak pendeta terlalu banyak to the point mereka itu ada entah pengen berontak, pengen membuktikan diri, entah tertekan. Yeah. Jadi mereka ini sudah tertekan sama ke anak pendetaannya, juga tertekan sama nilai sekolahnya, apalagi juga tertekan sama lingkungan. So ya banyak yang cukup tertekan gitu maksudnya. So ya itu realita yang ada memang. Jadi nggak heran kalau anak pendeta itu suka, kalau orang bule bilang snap out gitu, suka ada ajaibnya sendiri gitu. Nyentrik. Sangat bisa dimengerti sih. Orang Bandung bilang mislook ya. Oh iya, mislook. Ada mislook. Iya. Jadi memang ya kalau gue lihat ya, maksudnya memang setiap orang kan mengambil keputusan ya untuk jadi nakal atau enggak dan lain-lain. Cuman sedikit banyak ya mereka dibuat seperti itu karena lingkungannya. Kalau menurut gue ya. Apalagi kan rata-rata jemaat gereja nggak masuk akal orangnya. Iya. Kan? Betul. Kalau nggak masuk gereja pasti kan. Karena kalau dari gue pribadi tuh gue cuman pengen I just want to live my life aja gitu. Iya. Normal aja. Makanya setiap kali terus gue berulah, lalu kemudian diungkit lah, lu anak pendeta. Gue selalu ngomong, yang pendeta bapak gue bukan gue. Gitu. Jadi cuman pengen mendapatkan kehidupan normal seperti anak-anak lain. Itu juga. Iya. Dulu Pokemon, gue inget banget. Setan loh itu loh. Iya. Dulu kan bilang sama Digimon. Iya benar. Ada aku demen banget Digimon. Iya. Itu kan buat anak-anak memang bagus. Itu kan kalau minggu pagi kita harus nonton itu. Oh iya. Gak boleh, sekolah minggu. Wow. Lawan sekolah minggu mah dulu mah bukan handphone. Doraemon. Sekolah minggu Doraemon, Digimon, Pokemon, Dragon Ball jam 8 atau setengah 9. Iya, betul. Cardcaptor Sakura setengah 7. Iya, betul. Gua tuh dulu ya, kan dulu sekolah masih sampai Sabtu kan. Senin sampai Sabtu susah bangun pagi buat sekolah. Hari Minggu gue bangun pagi. Karena dari jam setengah 6 udah ada film. Udah ada film, betul. Sebaliknya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita lanjut ke topik yang lain. Ya. With our respect gitu ya, tapi memang kita fakta bahwa ada sebutan pendeta besar, pendeta kecil. Which is ya maksudnya ke jumlah jemaat gitu kan. Betul. Nah, kalau dengar tadi kata teman-teman berarti kayaknya nih ya, justru anak-anak pendeta, pendeta besar itu kayaknya lebih tanda kutip mungkin kalau misalnya boleh pakai kata tertekan atau mungkin standarnya kayak berat banget ya. Karena jemaat lebih banyak dilihat, lebih banyak mata yang ngelihat, bro. Gitu. Ya, make sense. Iya, betul. Memang iya. Masuk akal. Standar. Cuma nggak tahu ya, gue juga ngelihat ya ini realita lah ya kadang-kadang. Kalau kita kan sekarang suka menyambungkan gereja besar dengan uang banyak dan lain-lain gitu ya. Karena ada teman gue juga yang salah satu anak pendeta dari gereja besar dan lain. Dia sangat menikmati menjadi orang anak pendeta. Karena hidup justru karena berkelimpahan dan lain-lain begitu ya. Berarti dan itu hidupnya berkelimpahan ya? Ada yang begitu. Ada. Beberapa. Some of them. Untuk Papi, kalau Papi nonton ini, kenapa Papi nggak jadi pendeta? Kalau Papi hidup jadi pendeta, Billy nggak mungkin jadi gini-gini. Lihat dulu tapi. Nggak, Pi, I love you. Oke, sekarang kita lanjut ke nih. Balik lagi ke tadi yang masa remaja, ya. Pengalaman gitu kan, dan balik lagi ke lu juga masa-masa berantem gitu kan. Di momen apa atau nggak di titik mana kalian ngerasa kayak yang oke nih, gue kayaknya memang harus mulai memikirkan ulang cara hidup gue, atau
gue mulai kepikiran untuk bantu bokap melayani, atau mungkin ya hidup benernya itu bukan karena tuntutan tapi emang berdasarkan kesadaran gitu. Ada momen tertentu kah? Momen gue tuh cukup banyak ya. Jadi gini, sebenarnya sih kalau mau statistically terima Yesus mah dari umur 12 atau 13, karena gue mengalami sendiri. Enggak berarti maka terima Yesus mau beres. Kadang udah terima Yesus pun kadang mereka ada gejolak, mereka harus belajar ngampunin, tapi udah ngampunin kirain udah mengampunin tapi ternyata belum, kirain udah mengampunin tapi ternyata belum. Jadi kehidupan rohani yang sejati itu zigzag, dia tidak straight line. Jadinya saya nggak, jadi orang-orang Kristen yang paling mudah kecewa adalah orang yang merasa bahwa kehidupan dengan Tuhan adalah kehidupan yang straight line. Nah itu yang paling, sehingga orang nggak ngerti, nah itu saya butuh waktu lama banget untuk bisa berdamai. Tapi menarik adalah Tuhan tampaknya nggak tinggal diam. Jadi saya pernah ada momen-momen di mana pelayanan itu pun tapi tetap ada pahit. Dan yang paling mengerikan dari pahit adalah pahit itu seperti kacamata yang kita pakai dan itu bisa merubah banyak perspektif kita. Nah jadi pada waktu perspektif gue berubah, cara gue melihat sesuatu juga berubah. Yang tadi melihat perpuluhan misalnya sebagai sesuatu yang baik, persembahan pada Tuhan, bisa ngeliatnya sebagai itu bisa dimanipulasi tuh. Terus melihat orang-orang gereja yang angkat tangan puji Tuhan, yang tadinya harusnya orang normal bilang ya bersyukur ya mereka bisa nangis-nangis di hadapan Tuhan, bisa ngeliatnya lebih dark kayak iya mereka nangis-nangisin tapi bikin nangis keluarganya di rumah. Bisa mereka salaman shalom di sini ya, tapi gue nggak tahu impian mereka di kepala mereka bisa nikem keluarga gue nggak ya. Jadi those dark thoughts are there. Tapi menarik adalah dan tampaknya bertahun-tahun gue baru sadar bahwa Tuhan nggak tinggal diam di situ. Jadi iman gue pernah ada momennya gue ateis 3 hari, agnostik 3 hari, tapi iman lagi, agnostik lagi, jadi bolak-balik. Tapi capek kayak gitu, capek ya? Capek, tetapi yang menarik adalah gara-gara itu gue belajar terus. Gue belajar, gue baca, gue merenungkan, gue belajar semua tentang kebenaran. Apa yang ngedrive lo sampai dalam kondisi seperti itu, tapi lo larinya belajar gitu? Kenapa? Karena gue pikir gereja sebesar ini bisa berbuat bodoh begini ya. Terus kalau misal ini salah, yang bener apa? Itu aja sih mikirnya sih. Simpel. Rasional banget berarti. Yang bener apa? Orangnya ya. Kalau misalnya ini salah, oke. Mereka udah gede, terkenal, dan salah. Terus yang bener apa? Itu merenung, yang bikin gue merenung, membuat gue belajar sejarah gereja dari awal. Walaupun gue akhirnya tadi cuma belajar untuk belajar aja, pengen baca aja. Ya, penasaran. Gue tidak pernah tahu bahwa ternyata itu akan berpengaruh 20 tahun, 30 tahun kemudian. Tapi gila. Tapi tangan Tuhan. Jauh banget ya. ada lagu yang lain nggak? Yang lain deh lagunya. Yang lain apa ya? Apa ya yang sungguh besar pengorbananmu. Oke, gue ngopi deh. Raguel Sengwinda. Oke. Ya, Mas. Dan di situ gue mikir, ya ini sorry kalau agak panjang. Yeah. Tapi gue merenungkan, gue belajar, gue melihat aliran-aliran dan gue akhirnya merenungin baca Alkitab sendiri. Dan akhirnya gue banyak dapat konklusi tersendiri, ngobrol sama pendeta-pendeta yang berbeda, dengar berbeda. It took me 10 years untuk misalnya bisa berdamai. Sampai akhirnya di masa tahun ke-10, hampir mau tahun ke-11, gue inget ada satu pendeta GKI ya, Profesor Joas Adi Prasetya, waktu lagi bikin kelasnya di STT Jakarta, I was there, gue lagi di situ, lagi ngikutin kelasnya. Dan tiba-tiba gue juga lupa dia ngomong apa, tapi kayak ada satu momen yang namanya, kalau orang gereja-gereja Protestan bilangnya momen rahmat ya. Tapi kalau orang karismatik itu momen kayak rose Tuhan yang kayak Tuhan kasih impresi bahwa bilang there is another way. There is another way. Makanya sampai sekarang gini, bahwa saya belajar bahwa dalam purpose itu begini, seringkali kita dipanggil di tempat di mana kita paling terluka. The reason kenapa sampai detik ini saya ada afinitas tersendiri atau ada passion sendiri sama to build a local church, karena di dalam local church saya dilukai. Jadi makanya sekarang saya punya, dari dulu passion saya teaching and local church gitu. Jadi kenapa? Karena itu melukai cukup banyak. You've been there. I've been there. Lo ngerti banget orang-orang yang jadi tanda kutip korbannya. Apalagi itu. Pada waktu gue inget di remaja ya. Jadi kan ada masanya gereja-gereja itu kan orang ibadah raya yang dipentingkan kan.
remaja nggak dianggap. Jadi pendeta-pendeta dikirim ke remaja itu pendeta-pendeta kayak berantakan semua, yang ngomong nggak jelas, artikulasi nggak jelas, khotbah di atas nggak turun-turun. Jadi Tuhan tuh kayak, dan sampai sekarang pun katanya sih kita menghargai anak muda, tapi cuma dipakai doang anak muda yang nggak dihargai. Tapi anyway, Panitia-panitia selalu ada anak mudanya ya, ada anak karena muda. energinya gede. iya, tapi abis itu nggak dianggap kan. Minta budget nggak dikasih. Minta budget nggak dikasih. Apa? Gitu aja terus om. Gitu. Ngomong ke kamera. Makanya anak mudanya abis kan. Gue capek netralinnya cuy. Teman-teman jangan dipotong terus jadi dikasih ya ke gembala kalian, jangan ya. Nonton semuanya. Ya, dia harus semuanya, tapi emang kenyataan gembala harus tahu. Makanya Iya, sekarang betul. karena setiap kali gue pelayanan di mana-mana, dia bilang anak muda kami habis. Ya. Gue cuma mikir, Anda nih nggak tahu yang terjadi apa ya. Iya. Tapi anyway, Itu dampak sebenarnya. itu hanya dampak. Itu hanyalah dampak dari serangkaian leadership issue yang kita gue belum bisa jelasin. Tapi anyway, Iya. jadi gue ingat pada waktu gue di itu, gue berpikir bahwa jadi ngomong ngasal gitu kan. Gue cuma mikir gini, Tuhan, saya ngerasa ngabisin waktu banget nih ngedengerin dia 40 menit 1 jam kayak ngasal nggak jelas gitu. Iya. Nah, gue pernah ada doa, satu aja doanya. Gue bilang gini, Tuhan kalau someday, gue nggak tahu ya, kalau someday gue diizinin bicara ya, gue punya platform, I will make sure bahwa 30 sampai 40 menit yang anak-anak ini kasih ke gue akan pastikan mereka akan dapat terpuaskan. Wow. Gue akan bicara dengan yang bahasa mereka bisa ngerti, ada isinya yang bikin at least mereka tuh pulang nggak kayak orang bego, ngerti? Iya. Ya, gue nggak pernah tahu bahwa ternyata itu jadi motivasi gue untuk menjadi siapa diri gue hari ini. So, Dan itu jadi sesuatu yang behind hashtag ngegas yeah, tapi sayang. yeah, it made me who I am. Jadi kalau dibilang protes, jadi sekarang gue melihat luka-luka itu sebagai luka yang kayak, oh ya memang harus dialamin sih, kalau nggak gue nggak jadi seperti sekarang. Iya.